Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana caranya mengurangi rasa grogi ketika public speaking. Ini salah satu topik juga yang akan saya bahas lebih detail di webinar. Di tanggal 28 Agustus nanti saya akan mengadakan webinar Public Speaking Mastery. Gimana caranya kamu bisa public speaking dengan percaya diri meskipun kamu masih pemula. Kamu bisa daftar sekarang juga secara gratis, namun slotnya terbatas. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Nah, jadi grogi atau nervous itu emang adalah salah satu yang membuat kita sulit untuk bisa lancar public speaking. Karena bayangin nih, kita udah siap, kita udah latihan segala macam, tapi ketika kamu public speaking, kok tiba-tiba nervous, grogi, mendadak ambiar semua. Mendadak apa yang sudah kita latih, apa yang sudah kita persiapkan, mendadak buyar semua seperti itu. Kamu pernah seperti itu? Mungkin kamu pernah merasakan seperti itu ya. Saya pun juga pernah gitu ngerasain hal yang sama. Saya akan presentasi di depan teman-teman saya di kelas waktu itu. Udah nyiapin, presentasinya bagus, slide-nya bagus. Tetapi ketika di depan, malah grogi, malah nervous, malah gemeteran. Akhirnya public speaking-nya, akhirnya presentasinya malah jadi jelek banget waktu itu. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa mengatasi rasa grogi tadi? Atau bisa mengurangi rasa grogi tadi? Nah, salah satu caranya itu adalah dengan mengubah gerakan tubuh. Jadi kalau di psikologi itu ada satu prinsip. Di psikologi atau di NLP ya, di Neuro Linguistic Programming itu ada satu prinsip. Our emotion is created by our motion. Emosi kita itu dipengaruhi oleh gerakan tubuh kita. Kalau gerakan tubuh kita lemes, nggak semangat, itu mendadak kita juga jadi tidak percaya diri. Tetapi ketika kita mengubah gerakan tubuh kita jadi jauh lebih percaya diri, dada terbuka, berdiri lebih tegap, itu akan berpengaruh kepada emosi kita akan jadi jauh lebih percaya diri. Jadi cara untuk mengubah rasa grogi tadi, ketika kamu grogi mau public speaking, yaitu dengan mengubah gerakan tubuhmu tadi. Ya. Saya masih ingat banget ketika saya grogi banget mau public speaking, yaitu gerakan tubuh saya juga terlihat di sana. Saya hadapnya lebih banyak ke bawah, nafasnya terbata-bata, kayak gitu ya. Kalau kita nervous kan seringkali kita menahan nafas gitu, kalau kita lagi grogi banget. Terus gerakan tubuhnya jadi lambat, nada suara jadi datar, jadi nggak semangat kayak gitu ya. Dan ketika saya tahu ilmu ini, ternyata kita perlu nih ubah gerakan tubuh. Akhirnya waktu itu saya di kesempatan public speaking selanjutnya, saya ubah gerakan tubuh saya. Meskipun saat itu saya merasa tidak percaya diri, tapi saya ubah gerakan tubuh saya. Berdiri lebih tegap, dada dibusungkan, mata lebih fokus, yang sebelumnya hadap ke bawah sekarang hadap ke depan, lebih banyak senyum. Jadi saya menggunakan gerakan tubuh saya ketika saya percaya diri. Dan akhirnya ketika saya mengubah seperti itu, saya jadi jauh lebih percaya diri. Presentasi saya pun jadi jauh lebih lancar kayak gitu. Akhirnya di kelas tadi, di kesempatan selanjutnya, saya presentasi jadi jauh lebih percaya diri dan bisa menarik perhatian dan fokus dari teman-teman saya. Dan ini juga saya lakukan ketika waktu itu saya di sebuah acara, saya diundang untuk sharing pengalaman saya di hadapan 1.000-an orang. Waktu itu adalah pertama kalinya saya sharing di hadapan ribuan orang, dan itu sangat nervous banget. Lalu yang saya lakukan sama, saya ubah gerakan tubuh, bahkan saya lompat-lompat dulu, saya stretching, saya lari-lari dulu, itu saya merasa jadi jauh lebih seger, jadi jauh lebih fresh, dan ketika saya public speaking, itu jauh lebih siap. Dan kayak misalnya ketika saya mau bikin podcast seperti ini juga, saya duduk lebih tegap, daripada saya gak semangat, kayak gitu, ngomongnya kayak gini, pelan-pelan, gak semangat kan akhirnya yang didengar audiens juga gak semangat. Tapi ketika saya duduk lebih tegap, ngomong sambil senyum, nada suara lebih semangat, itu pendengar juga jadi jauh lebih antusias. Jadi cara paling simpel untuk mengubah rasa grogimu, mengurangi rasa grogimu adalah dengan mengubah gerakan tubuhmu. Berdirilah, duduklah lebih tegap ketika kamu mau public speaking. Dada lebih lebar, tersenyum, hadap depan, nada suara lebih powerful, kamu ubah seperti ketika kamu lagi sangat-sangat percaya diri. Dan itu akan membuat kamu jadi jauh lebih percaya diri. Ya, ini adalah salah satu topik yang akan saya bahas di webinar Public Speaking Mastery di tanggal 28 Agustus nanti, di hari Minggu. Gimana cara agar kamu bisa public speaking dengan lancar, dengan percaya diri meskipun kamu masih pemula. Kamu bisa pelajari lebih detail di webinar nanti. Ya, silahkan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi, kamu bisa daftar di sana secara gratis.
Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.